Punya badan sehat dan langsing adalah idaman setiap orang. Tapi gimana ya caranya dapetin body goals itu? Udah coba berbagai macam jenis produk pelangsingan tapi berat badan nggak turun-turun juga? Tenang, semua pasti ada solusinya kok, jangan putus asa ya. Jadi di video kali ini aku akan breakdown apa aja sih yang program teman-teman harus jalani untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk video ini adalah video pertama khusus untuk playlist berat badan, karena memang berat badan itu banyak banget yang harus dibahas. Makanya nggak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Makanya banyak di luar sana itu yang gagal menjalani program penurunan berat badan karena nggak benar-benar paham apa esensi dari penurunan berat badan. So, simak video ini sampai selesai. Jangan di skip karena semua penjelasannya penting banget untuk benar-benar dipahami. Hal pertama yang harus dipahami adalah sebenarnya penurunan berat badan itu konteksnya kurang tepat. Kenapa? Karena berat badan manusia itu dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama air atau cairan tubuh, yang kedua otot, dan kemudian lemak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan konteks penurunan berat badan, itu akhirnya banyak yang mencari-cari cara instan, itu biasanya dengan minum teh jati Belanda ataupun slimming tea, dan nggak tahu bahwa mekanisme kerjanya adalah dengan cara diuretik atau mengurangi cairan tubuh. Nah, itu memang hasilnya lebih cepat terlihat ya, biasanya seminggu udah turun sekilo 2 kilo. Tapi penggunaan jangka panjang itu bisa mengganggu fungsi dari ginjal dan bisa mengakibatkan gagal ginjal. Jadi harus hati-hati, nggak boleh kita penurunan berat badan tapi yang dikurangi adalah cairan tubuhnya. Nah, itu justru malah bikin badan jadi nggak sehat. Penurunan berat badan juga tidak hanya berfokus pada diet ketat. Karena diet ketat atau salah menentukan jenis makanan itu justru bisa membuat massa otot itu makin menurun. Padahal nih teman-teman tahu nggak? Otot adalah organ yang paling rakus memakan lemak untuk menjadi sumber energinya. Harusnya fokus yang ditargetkan adalah menurunkan massa lemak untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Makanya di awal tadi aku bilang konteks penurunan berat badan atau weight loss itu sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya adalah fat loss untuk mendapatkan berat badan ideal tapi tetap sehat. Seperti di foto ini nih, dengan berat badan yang sama, yang satu kok bisa kelihatan lebih gemuk, yang satunya langsing, padahal berat badannya sama. Nah, foto yang ini itu massa lemaknya itu lebih tinggi dibandingkan massa ototnya. Sedangkan foto yang ini itu massa ototnya itu lebih tinggi daripada massa lemaknya. Makanya dia terlihat lebih langsing karena otot itu dia kan lebih padat ya dibandingkan lemak. Selain itu juga otot adalah salah satu organ yang paling banyak mengkonsumsi lemak sebagai sumber energi untuk kerjanya otot. Oke, mulai sekarang kita samakan persepsi ya. Untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat, kita tidak lagi berfokus pada weight loss, tapi pada fat loss. Prinsip kedua untuk fat loss ini adalah penentuan programnya itu sangat personal banget. Jadi berbeda-beda nih setiap orang, mulai dari bagaimana cara mengatur pola makannya, kemudian olahraga apa yang dipilih. Contoh nih, ketika mau mulai program untuk fat loss di usia-usia senja. Kenapa sih dibilang usia senja? Nanya anak bahasa aja kali ya biar nggak panjang videonya. Jadi ketika baru mau mulai fat loss, program fat loss di usia yang udah mungkin di atas 40 atau 50 itu dengan pasien-pasien biasanya nih dengan keluhan nyeri sendi, osteoartritis atau radang sendi. Nah, itu kan nggak mungkin ya olahraganya dipilihkan yang weight loss dengan lebih berfokus pada otot kaki karena bisa memperparah radang sendinya. Jadi memang penentuan dari pola makan, kemudian olahraga yang dipilih, mungkin suplemen-suplemen yang dibutuhkan itu sangat tergantung masing-masing orang. Prinsip yang ketiga, untuk mendapatkan body goals yang ideal itu membutuhkan kombinasi dari beberapa program berikut. Yang pertama, pengaturan pola makan. Yang kedua,
pengaturan olahraga, yang ketiga kebutuhan suplementasi, dan yang keempat treatment on klinik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengaturan pola makan. Jadi harus diperhatikan nih berapa kalori yang masuk, berapa kalori yang kita makan. Nggak boleh berlebihan dari jumlah kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian pengaturan jam makan nih, mungkin teman-teman yang pernah dengar intermittent fasting. Nah, itu kan juga menjadi salah satu faktor yang bisa mendukung keberhasilan teman-teman untuk mendapatkan body goals yang ideal dan tetap sehat. Nah, karena penjelasan tentang pengaturan pola makan ini banyak banget yang harus dibahas, juga kita harus menyeimbangkan antara makronutrien dan mikronutrien. Nanti aku akan bikinkan video khusus yang membahas tentang pengaturan pola makan ini. Nah, kalau udah ada linknya di sini atau ada linknya di deskripsi, nanti bisa langsung teman-teman tonton. Karena di video yang ini kan video pertama ya, jadi khusus untuk membahas overview-nya aja untuk penurunan berat badan atau fat loss. Program kedua untuk fat loss yang penting banget adalah olahraga. Nah, olahraga ini selain bisa meningkatkan pengeluaran kalori, itu juga ada beberapa jenis-jenis olahraga itu yang bisa meningkatkan massa otot. Nah, tahu sendiri kan ya, udah paham lah ya, otot adalah salah satu organ yang mengkonsumsi lemak itu paling banyak untuk bisa si otot ini bekerja. Nah, tentang olahraga ini nanti aku juga akan bikinkan video khususnya, karena jenis olahraga itu banyak banget ya, mulai dari lari, aerobik, kemudian zumba, segala macam, weightlifting, nge-gym, bla bla bla. Jadi itu butuh penjelasan khusus. Jadi untuk berat badan yang ideal, kita bisa fat loss, olahraganya yang baik yang mana, frekuensinya berapa kali dalam seminggu, dan setiap kali olahraga butuh berapa menit. Nah, itu penting banget untuk dipahami, jadi aku akan bikinkan videonya tersendiri. Program yang ketiga untuk fat loss adalah kebutuhan suplementasi. Nah, ini kan udah banyak banget ya yang beredar di luar sana, mulai dari slimming tea, kemudian pil-pil diet, sampai minuman-minuman protein yang katanya bisa membantu untuk fat loss dan juga muscle gain. Nah, apakah benar? Mungkin nanti aku akan bikin, nggak mungkin lah ya, pasti aku akan bikinin videonya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like biar aku makin semangat untuk bikin video berikutnya, di subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti aku akan bikinkan video khusus untuk suplementasi, karena suplementasi ini banyak banget. Ada yang baik untuk kesehatan, tapi ada juga yang justru malah membahayakan untuk kesehatan. Jadi memang harus benar-benar dibahas secara detail untuk di video berikutnya, biar video yang ini nggak kepanjangan ya. Program fat loss yang keempat adalah treatment on klinik. Jadi banyak banget nih klinik-klinik yang menawarkan program untuk menurunkan berat badan, mulai dari Mesolipo, RF, HIFU, kemudian juga ada fat free, sekarang alat terbaru. Ada juga dengan operasi sedot lemak dan juga operasi bariatrik. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya, mana yang paling efektif untuk menurunkan berat badan, dan berapa biayanya, nanti aku akan bikinkan video tersendiri ya. Jadi video ini memang adalah video overview, preambul atau pembukaan program apa aja yang perlu teman-teman jalani, karena memang untuk fat loss, mendapatkan body goals yang ideal dan tetap sehat itu long journey ya teman-teman, nggak bisa instan, karena yang instan itu kadang malah justru membahayakan untuk kesehatan tubuh. Yang paling penting sekarang adalah teman-teman sudah paham bahwa ada 3 prinsip dasar untuk menurunkan berat badan atau mendapatkan berat badan yang ideal dan tetap sehat. Yang pertama adalah kita tidak lagi berfokus pada weight loss, tapi kita fokusnya pada fat loss. Kemudian yang kedua, program untuk penurunan berat badan dan fat loss ini itu sangat personalized, dipengaruhi dari segi usia, kemudian kondisi masing-masing dari tiap orang. Dan yang ketiga, untuk program fat loss ini membutuhkan kombinasi dari beberapa treatment, mulai dari pengaturan pola makan, olahraga, suplementasi, dan juga treatment on klinik. Nah, berarti aku punya tugas 4 video lagi nih untuk bikin
video lagi. Itu kira-kira yang mana dulu nih teman-teman mau bikinnya, untuk yang pengaturan pola makan, olahraga, suplementasi, atau treatment on klinik? Komen di bawah ya. Dan biar aku makin semangat untuk bikin video berikutnya, jangan lupa di like, subscribe juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye bye, ketemu di next video ya.